Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa anta zidana ilman wa amala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kebaikan kepada kita semuanya. Tanpa kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada apapun yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang kita junjung tinggi, Nabi yang kita percayai dan kita taati, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh umat beliau sampai di akhir zaman nanti. Para jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita adalah tentang kaidah-kaidah fikih praktis. Dan alhamdulillah kita sudah banyak mempelajari kaidah-kaidah fikih dalam kajian ini. Dan itu semuanya merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan ilmu kita dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita bisa menyebarkan ilmu tersebut dengan baik dan mudah kepada orang lain. Para jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kaidah yang membahas tentang apabila ada kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Apabila ada kerusakan yang diakibatkan oleh manusia, maka hukumnya sama antara dia melakukannya dengan cara sengaja atau dia melakukannya karena ketidaktahuannya, dia tidak sengaja, dia tidak tahu, atau karena dia lupa. Kalau dia melakukan pengerusakan, maka dia wajib menggantinya. Ya. Kaidah kita berbunyi, al-itlafu yastawi fihi al-muta'ammidu wal jahilu wan nasi. Pada kerusakan disamakan antara apabila orang tersebut merusaknya dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, atau karena dia lupa. Ya, kerusakan, ya, pada masalah kerusakan, maka disamakan antara orang yang merusaknya dengan sengaja atau tidak sengaja,
atau karena lupa. Maksud dari persamaan di sini adalah persamaan di dalam hukum dunia, bukan hukum akhiratnya. Hukum akhirat tetap dibedakan, berbeda dengan hukum dunia. Di hukum dunia disamakan karena itu barang milik orang lain, karena itu hak milik orang lain, maka harus diganti. Karena syariat Islam sangat menghormati hak milik orang lain, maka harus ada yang menggantinya. Syariat Islam tahu bahwa manusia itu fuqara. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu makhluk yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga sangat membutuhkan kenikmatan-kenikmatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan tersebut bisa berupa hak milik. Ketika hak milik ini dirusakkan oleh orang lain, maka orang lain harus menggantinya. Baik orang lain tersebut merusaknya dengan cara sengaja, ataupun tidak sengaja, ataupun karena dia lupa, dia wajib menggantinya. Adapun hukum akhiratnya, maka bisa berbeda. Orang yang sengaja merusakkan barang milik orang lain, maka dia berdosa. Adapun orang yang tidak sengaja, orang yang lupa, akhirnya dia merusakkan barang milik orang lain, maka dia tidak berdosa di akhiratnya. Kenapa demikian? Karena kalau disamakan hukum akhiratnya, maka ini akan sangat memberatkan kaum muslimin. Ini akan sangat memberatkan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam ajaran Islam kita mengenal nilai bahwa Islam adalah ajaran yang memberikan kemudahan kepada manusia. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kesulitan kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan di dalam agama Islam ini sesuatu yang memberatkan, sehingga di dalam Islam tidak ada sesuatu yang memberatkan yang di luar batas kemampuan manusia. Tidak ada sesuatu yang memberatkan sekali di dalam Islam ini. Dan ini merupakan bukti rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah datangkan dengan Islam. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Setelah itu Allah menceritakan tentang perkataan kaum mukminin, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setelah itu Allah menceritakan perkataan kaum mukminin, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan hukum kami apabila kami lupa atau kami melakukan sesuatu kesalahan tanpa sengaja. Kemudian di dalam hadis yang sahih dikatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab
doa tersebut dengan mengatakan qad fa'altu, aku telah melakukannya. Maksudnya aku telah memperkenankan doa itu. Kenapa demikian? Karena kalau manusia harus dihukum karena kesalahan-kesalahan dia yang tanpa sengaja atau karena lupanya dia, maka ini merupakan pembebanan yang tidak dimampui oleh manusia. Siapa yang tidak pernah lupa? Siapa yang tidak pernah salah? Kalau setiap orang yang salah, kemudian setiap orang yang lupa dan akhirnya dia melakukan kesalahan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini merupakan sesuatu yang sangat memberatkan sekali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan atau menafikan adanya hal ini dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni umatku pada apa yang mereka kerjakan karena kesalahan atau karena lupa, atau dan pada apa yang mereka dipaksa melakukannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni umatku pada apa yang mereka kerjakan karena salah, karena lupa, dan karena mereka terpaksa. Salah yang dimaksud di sini adalah karena tidak sengaja. Ya. Karena orang merusak itu salah, ya. Yang dimaksud dengan salah di sini adalah karena dia tidak sengaja. Makanya di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Tidak ada dosa bagi kalian pada hal-hal yang kalian lakukan karena salah, tapi pada hal-hal yang kalian sengaja di dalamnya. Dikatakan di situ pada hal-hal yang kalian salah, kemudian disebutkan kebalikannya. Tetapi dosa itu pada hal yang kalian sengaja. Berarti yang dimaksud dengan salah di situ adalah lawan dari sengaja, yaitu tidak sengaja. Ya, khata'a dalam bahasa Arab itu bisa bermakna tidak sengaja. Ya, tidak harus dimaknai dengan makna salah, sesuai dengan konteksnya. Ya, kita lihat konteksnya. Kalau memang yang pas adalah makna tidak sengaja, maka kita bawa ke makna tidak sengaja. Sebagaimana dalam hadis ini, ya, sebagaimana dalam ayat itu, "Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Artinya, tidak ada dosa bagi kalian pada perbuatan-perbuatan yang kalian tidak sengaja di dalamnya. Akan tetapi dosa itu pada hal-hal yang kalian sengaja. Di dalam hadis ini juga demikian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni umatku pada perkara-perkara yang mereka tidak sengaja. Mereka lupa atau mereka dipaksa. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa tiga hal ini menjadikan manusia tidak berdosa ketika melakukan sesuatu. Ketika dia tidak sengaja melakukan sesuatu, ternyata sesuatu tersebut sebuah kesalahan, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa baginya. Ketika ada orang lupa, kemudian melakukan sesuatu kesalahan karena kelupaan dia, maka tidak ada dosa baginya. Makanya ketika ada orang yang berpuasa, kemudian dia lupa makan atau minum, ya, maka makan dan minumnya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia dibolehkan untuk meneruskan puasanya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni suatu kesalahan apabila kesalahan tersebut dilakukan karena kelupaan. Begitu pula ketika seseorang terpaksa.
Ketika orang dipaksa dengan paksaan ya yang dia tidak mampu untuk tidak melakukannya, ya, maka akhirnya dia melakukan hal tersebut karena paksaan itu, orang yang seperti ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia boleh melakukan sesuatu yang dipaksakan kepada dia dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya dosa tersebut. Tentunya yang ketiga ini ya ada penjelasan yang lebih rinci ya yang disebutkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini khusus untuk paksaan-paksaan yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala Allah ampuni, ya. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan hak manusia belum tentu. Apabila berhubungan dengan hak manusia belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika ada seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain. Ya. Kalau dia tidak membunuh orang lain, dia dibunuh misalnya. Maka di sini dia tidak boleh membunuh orang lain. Kalau dia membunuh orang lain tetap ya dia berdosa. Tetap dia berdosa karena ini berhubungan dengan hak orang lain, ya. Ini berhubungan dengan nyawa orang lain dan dararnya atau mudaratnya sama-sama, ya. Dibunuhnya orang lain ya tidak lebih sepele, tidak lebih kecil daripada dibunuhnya dia, sama-sama. Dan kata para ulama, ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Mudarat itu tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang sama, ya. Mudarat ya suatu bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang semisal dengannya, ya. Terbunuhnya orang lain itu sama dengan terbunuhnya dia. Makanya dia tidak boleh menyelamatkan dirinya dengan membunuh orang lain. Kalau ada seseorang misalnya dipaksa, kamu mau berzina dengan seorang wanita atau wanita kamu saya zinai, maka dia tetap tidak boleh menzinai wanita lain. Ya, kalau ada orang dipaksa, kamu mau berzina dengan si fulanah ini, kalau tidak, maka istrimu aku zinai. Dan dia dipaksa seperti itu, maka seperti ini tidak boleh ya. Dia tidak boleh melakukan perzinaan kepada wanita lain itu. Kenapa? Karena di sini akibatnya sama saja. Ya, akibatnya sama saja. Pilihannya sama-sama buruk. Maka dia tidak boleh, ya, dia tidak boleh berzina dengan orang lain. Karena dizinainya orang lain itu tidak lebih kecil daripada dizinainya istri dia. Apa yang menjadi kewajiban dia di sini? Dia harus menjaga istrinya. Jangan sampai dizinai oleh orang lain. Walaupun akibatnya nyawa dia yang melayang. Ya. Maka di sini ya, kalau dia membela istrinya ya sampai nyawa dia melayang, maka bagi dia mati syahid dan ini kemuliaan yang diberikan oleh Islam kepada dia. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Contoh masalah yang bisa kita sebutkan di sini yang berkaitan dengan kaidah ini adalah masalah membunuh. Membunuh seseorang. Ya, ini dibagi oleh para ulama menjadi 3 macam. Ada membunuh secara sengaja, ada membunuh secara tidak sengaja, ada membunuh secara seperti disengaja. Ya. Ada 3 jenis atau 3 macam pembunuhan. Ada pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Ada pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja. Ada pembunuhan yang dilakukan seperti disengaja. Ya. Pembunuhan adalah pengerusakan. Ada jiwa yang dirusak di sana. Ketika pembunuhan terjadi, maka hukumnya sama. Dari sisi wajibnya ada pengganti.
dari sisi wajibnya ada pengganti. Jadi ketika seseorang membunuh orang lain, baik disengaja atau tidak disengaja atau seperti disengaja, wajib ada penggantinya. Wajib ada penggantinya. Ya, bisa saja penggantinya itu qisas, bisa saja dia, ya. Atau misalnya perdamaian, uang perdamaian, ya, harus ada penggantinya, ya. Karena pembunuhan adalah pengerusakan. Baik, kita bahas satu persatu dari 3 jenis pembunuhan ini. Apa yang dimaksud dengan membunuh secara sengaja? Membunuh secara sengaja adalah apabila seseorang sengaja mengenai korban dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh. Ya. Jadi orang tersebut sengaja mengenai seseorang dengan alat yang biasanya memang digunakan untuk membunuh orang lain. Jadi di sini alatnya ya punya kemungkinan untuk membunuh. Yang kedua, ada kesengajaan dari dia. Misalnya dia pakai belati. Belati bisa membunuh orang. Dan dia sengaja mengarahkan belatinya kepada orang yang dia bunuh. Misalnya lagi pakai palu, ya. Palu apabila dipukulkan kepada orang lain berkali-kali bisa membunuh. Dan dia sengaja memukul orang lain dengan palu tersebut. Ini pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya lagi mobil. Mobil kalau ditabrakkan kepada orang bisa membunuh. Kalau ada orang sengaja menabrak orang lain sampai mati, maka ini pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Motor juga demikian. Seperti juga racun. Ya, racun biasanya bisa membunuh orang lain. Kalau misalnya ada orang ya menaruh racun di makanan orang lain yang akhirnya orang lain tersebut mati, maka orang tersebut dianggap sebagai pembunuh, ya, pembunuh yang sengaja dalam membunuh orang lain. Pistol, ya, bisa membunuh orang lain. Kalau misalnya ada orang lain mengarahkan pistolnya kepada orang lain lagi, dan akhirnya orang lain tersebut mati, maka dia dianggap sebagai pembunuh yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Pembunuhan secara sengaja ini ya harus ada gantinya. Ya, harus ada gantinya. Yang pertama gantinya adalah qisas. Yang pertama gantinya adalah qisas. Kalau misalnya wali pembunuhnya menuntut untuk diqisas, maka pembunuh tersebut, apabila wali yang dibunuh menuntut untuk qisas, maka pembunuhnya harus diqisas. Nyawa dibalas nyawa. Dan ini menjaga kehidupan manusia. Inilah Islam yang sangat tinggi hikmahnya. Coba lihat di dalam Islam dikatakan, ya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum qisas ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Kalau kita merenungi hukum qisas, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa agama Islam ini benar-benar agama yang ingin agar kehidupan manusia terjaga dengan baik. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bukankah qisas itu membunuh orang lain? Yang harusnya tanpa qisas yang terbunuh satu orang, dengan qisas akhirnya yang terbunuh 2 orang. Bukankah ini lebih parah? Kita katakan orang yang pikirannya pendek seperti ini berfikirnya. Tapi kalau dia berpikir dengan cara yang panjang,
dia melihat jauh, maka dia akan sangat sepakat dengan syariat Islam. Kalau ada pembunuh yang dibunuh, maka yang lain akan jera untuk melakukan pembunuhan, sehingga manusia akan aman. Karena ketika ada orang yang dibunuh karena dia membunuh orang lain, yang lain ya akan sangat takut untuk membunuh orang lain. Memang ada yang dikorbankan satu. Yang dikorbankan itu pun karena dia telah bersalah. Wajar kalau dia menjadi korbannya, karena dia telah menjadikan orang lain sebagai korban pembunuhannya. Maka dia dihukum karena kesalahan dia. Dan yang dihukum satu orang. Tapi dengan hukuman ini, akhirnya manusia menjadi aman. Ya, berbeda kalau orang yang bersalah ini dihukum dengan hukuman yang tidak setimpal. Misalnya hanya di penjara. Kalau hanya di penjara, di dalam penjara bisa jadi dia menjadi rujukan orang-orang yang ingin membunuh. Gimana cara membunuh yang efektif? Akhirnya dia malah menularkan ilmu jahatnya. Bisa jadi nanti dia keluar dari penjara, dia ingin membunuh lagi. Karena ya seringkali orang membunuh itu karena mencari uang. Akhirnya orang yang jahat ini selamat, ya, nyawanya tetap terjaga, sedangkan manusia yang lain banyak terbunuh karena ulahnya dia setelah itu. Dia ditangkap lagi, di penjara lagi. Dia bisa setelah itu kalau keluar, dia membunuh lagi. Di dalam penjara pun dia bisa menyebarkan ilmu jahatnya itu. Mudaratnya menjadi semakin besar. Ya. Islam tidak menginginkan hal ini. Kalau misalnya wali, orang-orang yang dibunuh itu menuntut qisas, maka itu hak mereka, nyawa dibalas nyawa. Dia salah, dia telah menghilangkan nyawa orang, maka nyawa dia harusnya dihilangkan juga. Ya. Tapi syariat Islam pun membuat pilihan lain. Syariat Islam memberikan pilihan lain, tidak harus qisas. Pilihan yang kedua adalah perdamaian. Wali, orang yang dibunuh, dia berhak untuk meminta uang perdamaian. Kalau pembunuhnya tidak ingin dibunuh, maka kami meminta uang 10M. Pembunuh bebas. Islam membolehkan hal ini. Ya. Kami meminta uang 100M, tidak ada masalah, tidak ada batasan. Kami minta uang 1T kalau ingin pembunuhnya selamat. Kalau tidak 1T, maka qisas. Ini hak yang diberikan oleh Islam kepada keluarga orang yang menjadi korban pembunuhan secara disengaja. Kemudian setelah itu ada pilihan diat. Islam memberikan pilihan. Kalau misalnya ya keluarga orang yang dibunuh, dia merasa kasihan kepada orang yang membunuhnya. Ya. Mungkin keluarga pembunuh ia mengatakan, iya, yang terbunuh juga punya kesalahan kepada orang yang membunuhnya, sehingga orang yang membunuhnya akhirnya jengkel dan akhirnya dia bunuh. Tapi kesalahan tersebut sebenarnya tidak menyampaikan pembunuh boleh membunuh orang itu, misalnya demikian, ya. Dia bersalah, mungkin dia mengatakan kata-kata yang kotor, ya, kata-kata yang menghina, sehingga akhirnya orang tersebut emosi dan akhirnya dia bunuh, ya, penghinanya tersebut, ya. Seperti ini, ya, tidak menjadikan orang yang membunuh ya bebas dari qisas. Kalau misalnya keluarga
korban pembunuhan, ya merasa kasihan dengan pembunuhnya dengan sebab apapun ya. Kemudian dia tidak mau, mereka merelakan untuk tidak diqisas ya. Mereka juga ya kasihan kalau ada uang perdamaian yang sangat tinggi, maka mereka boleh meminta diat. Boleh meminta diat. Sudahlah kita kembali kepada apa yang diberikan oleh Islam ya berupa diat. Silahkan membayar diat. Dan diat jiwa yang terbunuh adalah 100 onta. 100 onta. Ya. Kalau misalnya satu onta itu harganya ya misalnya 3.000 real ya, berarti 3.000 real sekitar 11 juta ya. Berarti 11 juta kali 100. 11 juta kali 100. Itulah harga diat ya di dalam Islam. Ya, dan karena diat ini dikembalikan kepada harga onta ya, maka ketika dinominalkan dengan nominal uang bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan dari harga onta untuk tiap ekornya. Tapi yang jelas ya, diat pembunuhan yang disengaja itu 100 onta. Taib. Kemudian ada pilihan yang keempat. Bagi orang yang dibunuh dengan sengaja ya. Keluarga korban pembunuhan ya punya pilihan yang keempat, yaitu pilihan memaafkan. Pilihan memaafkan tanpa adanya diat sama sekali, tanpa ada perdamaian sama sekali. Sudah dia relakan. Ya, seperti ini ya. Diberikan oleh Islam ya. Jadi Islam memberikan banyak pilihan pada kasus pembunuhan secara disengaja. Yang pertama qisas ya. Kemudian yang kedua uang perdamaian ya. Dan ini kadarnya dikembalikan kepada keluarga korban pembunuhan. Kemudian yang ketiga ada diat ya. Kemudian yang keempat ada memaafkan. Ya, memaafkan tanpa imbalan apapun ya. Ini menjadi hak ya, 4 hal ini ya bisa dipilih oleh keluarga korban pembunuhan. Dan inilah mulianya Islam ya. Islam sangat menghargai jiwa manusia ya. Islam lebih menghargai jiwa manusia daripada para pejuang HAM. Islam jauh lebih menghormati jiwa manusia daripada mereka ya. Dan tidak mungkin hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dikalahkan oleh kebijaksanaan manusia. Tidak mungkin hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dikalahkan oleh hikmah dan kebijaksanaan manusia. Tidak mungkin pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang makhluknya dikalahkan oleh pengetahuan makhluknya tentang dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis pembunuhan yang kedua adalah pembunuhan secara tidak disengaja. Pembunuhan karena perbuatan yang salah. Ya, dia tidak ingin melakukan hal tersebut, tapi hal tersebut terjadi karena ketidaksengajaan dia. Makanya di sini didefinisikan ya pembunuhan yang tidak disengaja ini, kalau seseorang tidak sengaja mengenai korban, baik dengan alat yang biasa digunakan untuk membunuh ataupun tidak, tapi terjadi pembunuhan. Ya.
orangnya tidak sengaja membunuh, tapi qadarullah terjadi tindakan yang akhirnya membunuh orang lain. Saya misalnya ada orang, dia main senapan angin. Dia ingin mengarahkan senapan anginnya ke burung. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Pas lagi dia tarik gagangnya, qadarullah ada orang lewat, kena kepalanya, akhirnya mati. Dia tidak sengaja mengarahkan senapan anginnya ke orang itu, tapi dia ingin membunuh, berburu burung dia. Qadarullah terjadi. Senapan angin bisa membunuh orang. Walaupun kekuatannya tidak seperti senapan yang digunakan untuk membunuh orang, tapi bisa membunuh. Ketika keadaannya demikian, maka orang ini dianggap sebagai orang yang membunuh tanpa sengaja. Seperti misalnya ada orang yang naik motor. Dia naik motor dengan kecepatan lumayan tinggi, atau dengan kecepatan sangat tinggi di jalan yang kelihatannya sepi misalnya. Qadarullah wa ma syaa fa'al, ada anak nyebrang. Dan kita tahu anak itu kalau nyebrang tidak melihat kanan kiri. Dia tidak tahu kalau ada bahaya. Dia belum bisa berpikir sampai ke sana. Anak nyebrang, tertabrak motor itu, mati. Tabrakan motor bisa membunuh orang, tapi orang ini tidak bermaksud membunuh sama sekali. Pembunuhan yang terjadi seperti ini adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Begitu pula misalnya ada orang membawa pedang. Dia berlatih silat atau berlatih bela diri dengan pedangnya. Dia tidak ingin menyerang orang lain sama sekali. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, ada orang mendekat. Misalnya dia main pedang seperti ini, pedangnya terlepas, terlempar, akhirnya mengenai seseorang, misalnya menusuk lehernya, tembus dan akhirnya mati. Orang ini tidak bermaksud menyerang orang lain, tapi dia melakukan gerakan bela diri yang karena saking kerasnya pedangnya lepas dan sampai ke leher orang lain. Akhirnya terjadi pembunuhan. Maka pembunuhan yang seperti ini diistilahkan sebagai pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang tidak disengaja ini disebutkan hukumnya di dalam Al-Quran. Dia harus ada ganti, karena ini pengerusakan. Dia telah merusak jiwa manusia walaupun tidak disengaja. Ada hukumannya. Hukumannya sebagaimana di surat An-Nisa ayat 92. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tidak disengaja, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga korban pembunuhan. Illa ayyasaddaqu, kecuali apabila mereka, yaitu korban pembunuhan, keluarga korban pembunuhan bersedekah, maksudnya merelakan. Di sini tetap harus ada ganti. Ada memerdekakan budak dan ada menyerahkan diat. Yang perlu diketahui di sini bahwa diat di sini yang menanggung bukan orang yang membunuh tanpa sengaja. Yang menanggung diat ini adalah al-aqilah, yaitu asabah yang laki-laki. Al-asabatu dzukur, mereka lah yang disebut sebagai al-aqilah. Jadi orang di dalam Islam kalau meninggal ada asabah.
Ashabah ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya, ashabah yang laki-laki itulah mereka yang punya kewajiban untuk membayar diat pada pembunuhan yang tanpa disengaja. Dan ini keindahan Islam, ya. Orang yang melakukan kesalahan tanpa disengaja, kalau diberikan hukuman akan sangat memberatkan. Akan sangat memberatkan. Dan kesalahan ini ya akan terjadi banyak, ya. Akan terjadi banyak kesalahan karena kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Dan kadang-kadang kesalahan itu menyampaikan seseorang kepada tindakan pembunuhan, ya. Dia tidak sengaja, kemudian akhirnya tindakan tersebut sampai menyampaikan kepada tindakan pembunuhan. Ya, dan ini banyak. Makanya Islam ingin memberikan keringanan, tapi jiwa manusia tetap ada harganya. Tetap dihargai dengan harga yang sepantasnya. Maka ada kebijaksanaan Allah seperti ini. Kalau misalnya pembunuhan terjadi tanpa disengaja, maka yang menanggung kewajiban untuk membayar diat adalah aqilahnya. Kalau ada yang berkata, Ustadz, bukankah al-aqilah di sini tidak bersalah sama sekali? Maka kita jawab, pembunuhnya juga demikian. Dia sebenarnya tidak bersalah karena dia tidak sengaja sama sekali. Hanya saja karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian, akhirnya terjadilah itu. Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal itu terjadi. Ya, sebenarnya dia tidak ingin membunuh, tapi terjadilah pembunuhan itu. Dia tidak sengaja ingin membunuh orang lain, tapi takdirnya seperti itu. Akhirnya terjadilah. Ya, sebagaimana al-aqilah tidak berdosa sama sekali, begitu pula orang yang membunuh tidak berdosa sama sekali. Tapi di sini ada hak yang harus dijaga. Kalau yang memberikan dia hanya satu orang, maka akan sangat memberatkan. Kalau pembunuhnya saja, maka akan sangat memberatkan, padahal dia tidak bersalah. Makanya Islam memberikan kebijaksanaan. Yang membayar adalah aqilahnya, ashabah yang laki-laki, dan mereka biasanya banyak, sehingga ini bisa meringankan hukuman tersebut. Taib. Dan ini juga punya hikmah yang sangat tinggi. Ini akan menumbuhkan kerukunan antar kerabat. Ini akan menumbuhkan kerukunan antar kerabat. Kerabat bisa saling rukun, bisa kuat tali persatuannya. Ya, dan ini juga termasuk hikmah yang sangat indah di dalam ajaran Islam, ya. Di antara kerabat harusnya saling bantu-membantu ketika ada salah satu di antara mereka yang terjatuh ke dalam masalah tertentu. Baik. Yang ketiga, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jenis pembunuhan yang ketiga adalah pembunuhan yang dilakukan seperti disengaja. Ya, pembunuhan yang dilakukan seperti disengaja, padahal tidak disengaja. Bagaimana, Ustadz? Apabila seseorang sengaja mengenai orang lain dengan alat yang biasanya tidak membunuh, tapi terjadi kematian. Misalnya kapur. Ada guru ya yang sedang menulis di papan tulis. Qadarullah ada murid yang mengganggu, ya, membuat kegaduhan di kelas. Akhirnya guru marah, maka kapur yang ada di tangannya guru tersebut dipakai untuk melempar murid yang melakukan kegaduhan tersebut. Guru ini sengaja melempar kapurnya. Qadarullah setelah lemparan kapur ini sampai di kepalanya, ya, qadarullah muridnya mati. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Maka guru ini, ya, terjatuh ke dalam masalah, yaitu masalah pembunuhan yang dilakukan seperti disengaja.
pembunuhan yang dilakukan ya seperti disengaja, karena dia sengaja melemparkan kapur kepada orang tersebut dan akhirnya orang tersebut mati. Tapi kalau kita melihat kapur ini sesuatu yang tidak mematikan, dan guru tersebut tidak bermaksud membunuhnya, tapi bermaksud mengenai korban itu, makanya di sini diistilahkan oleh para ulama sebagai pembunuhan yang seperti disengaja. Ya, pembunuhan yang seperti disengaja ini juga ya pelakunya tidak boleh diqisas. Seperti pembunuhan yang tidak disengaja, tidak boleh diqisas. Ya, tapi dia diwajibkan membayar diyat. Dia diwajibkan membayar diyat. Ya, diyatnya tadi ya 100 onta. Dan di sini keluarga pembunuh juga keluarga korban pembunuhan tidak dibolehkan untuk mengajukan persyaratan perdamaian. Ya, karena persyaratan perdamaian itu adalah ganti dari qisas, dan di sini sudah tidak ada qisas lagi. Ya, yang ada adalah diyat, dan diyat itu 100 onta. Taib. Ada pilihan yang kedua ya, yaitu pilihan dimaafkan sama sekali. Ya, sebagaimana pembunuhan yang tidak disengaja tadi. Kalau misalnya korban atau keluarga korban pembunuhan memaafkan ya pembunuhnya, maka tidak ada diyah. Ya, begitu pula dalam kasus yang ini. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatilul khata' shibhul 'amdi bis-sawti awil 'asa mi'atun minal ibil arba'una minha fi butuniha auladuha. Orang yang terbunuh karena pembunuhan yang seperti disengaja, misalnya dengan cambuk. Ada orang ya mencambuk orang lain. Setelah dicambuk ternyata orang tersebut terbunuh, padahal cambuk ini biasanya tidak membunuh. Tongkat juga demikian. Ya, seperti dengan cambuk ataupun dengan alat tongkat, ya. Maka diyatnya adalah 100 ekor onta. 40 diantaranya bunting. Ya, jadi 100 onta, yang 40 harus onta yang bunting. Ya, ini jelas ya lebih tinggi daripada diyatnya pembunuhan yang tidak disengaja sama sekali. Pembunuhan yang tidak disengaja sama sekali tidak ada persyaratan ontanya harus bunting 40 ya. 40 dari 100 harus bunting. Tidak ada persyaratan itu. Adapun pada pembunuhan yang seperti disengaja ada persyaratan tersebut. Taib. Ya, 3 pembunuhan ini semuanya adalah tindakan pengrusakan. Makanya harus ada gantinya. Ya, ini sesuai dengan kaidah kita. Sesuai dengan kaidah kita, al-itlafu yastawi fihi al-muta'ammidu wal jahilu wan nasi. Ya, kerusakan ya pada sesuatu yang menyebabkan kerusakan maka disamakan padanya antara orang yang sengaja merusaknya atau tidak sengaja merusaknya, atau dia merusaknya karena lupa. Baik. Penerapan dari kaidah ini. Dikatakan di sini kaidah ini berlaku umum, baik berhubungan dengan masalah nyawa sebagaimana penjelasan di atas, maupun berhubungan dengan masalah harta benda ataupun yang lainnya. Kalau misalnya ada orang ya, dia melakukan sesuatu, dia tidak bermaksud merusakkan benda orang lain. Ya, dia melakukan sesuatu, kemudian qadarullah wa masya'a fa'al, bendanya tersebut rusak, maka dia wajib menggantinya, kecuali apabila orang yang memilikinya ya merelakannya.
Kalau misalnya dia melakukan sesuatu, akhirnya tersentuh benda itu, pecah misalnya. Dia tidak sengaja, dia jalan, ya, qadarullah wa masya fa'al, dia menyenggol benda tersebut dan akhirnya pecah. Tidak sengaja sama sekali. Maka dia tetap wajib untuk mengganti benda yang dia rusakkan walaupun dia tidak sengaja. Karena ini hak manusia. Ya, harus dihormati, harus dijaga. Kecuali apabila dia mau merelakannya. Ya, kecuali apabila dia mau merelakannya, baru ya dia bebas dari tanggungan tersebut. Ya. Kalau yang merusaknya adalah sesuatu yang tidak mampu menanggung risiko, maka risikonya ditanggung oleh walinya. Seperti misalnya ada anak kecil yang merusakkan barang milik orang lain. Anak kecil tidak mampu menanggung risiko kerusakan tersebut, maka yang wajib menanggungnya adalah walinya, ya, ayahnya misalnya atau ibunya. Maka kita harus hati-hati ketika membawa anak kecil ya berkunjung ke rumah orang lain. Kita harus jaga anak kecil tersebut, jangan sampai dia merusakkan barang ya yang ada di rumah tersebut. Itu barang milik orang lain. Kalau anak kecil tersebut merusakkan, maka walinya sebenarnya wajib untuk menggantinya. Ya, walinya sebenarnya wajib untuk menggantinya, kecuali barang yang telah rusak tersebut telah direlakan oleh pemiliknya. Ya, kalau sudah direlakan maka ya tidak ada kewajiban bagi walinya untuk menggantinya. Atau misalnya keadaannya pemilik rumah memang ya membolehkan kepada anak kita misalnya untuk bermain dengan sesuatu. Anak kita bermain dengan wajar, ya, dibolehkan oleh pemilik mainan tersebut. Kemudian anak kita buat main dengan wajar, bukan dengan sesuatu yang tidak wajar. Kemudian mainannya rusak, ya. Maka seperti ini juga tidak diwajibkan untuk mengganti karena dia melakukan sesuatu yang telah dibolehkan oleh pemilik barangnya. Kemudian di sini disinggung juga tentang apabila ada orang melakukan pengrusakan tapi dengan perantara. Apabila ada orang melakukan pengrusakan tapi dengan perantara, maka siapakah yang menanggung kerusakannya? Seperti misalnya ada orang yang membayar orang lain untuk membunuh orang lain. Dia ingin membunuh si fulan, tapi dia tidak mau membunuh secara langsung. Maka diutuslah orang lain untuk membunuh si fulan ini. Siapakah yang wajib mengganti jiwa tersebut? Yang wajib mengganti jiwa tersebut adalah al-mubashir, bukan mutasabbib. Ya, al-mubashir adalah orang yang melakukan pembunuhan secara langsung. Suruhan itulah yang punya kewajiban untuk diqisas misalnya. Kalau misalnya keluarga korban ya menuntut hak qisasnya, maka yang membunuh secara langsung ini yang wajib diqisas. Karena kata para ulama ya, al-mubashir itu orang yang melakukan secara langsung ya, itu didahulukan daripada orang yang menyebabkan perbuatan tersebut. Seperti ini mutasabbibnya adalah orang yang menyuruhnya. Kalau tidak ada orang yang menyuruh ini, yang disuruh tidak akan membunuh orang lain, dan tidak akan terjadi pembunuhan itu dari orang yang disuruh ini. Tapi karena yang melakukan pembunuhan secara langsung adalah yang disuruh, maka dia yang menanggung risikonya. Seperti juga misalnya ada orang menggali di tanahnya. Ada orang punya tanah, kemudian dia gali di tanahnya menjadi sumur. Qadarullah wa ma syaa fa'al, ada orang lewat di situ dan akhirnya terjatuh. Atau orang ke situ kemudian didorong oleh orang lain dan jatuh ke sumur itu dan akhirnya mati. Di sini ada mutasabbib yang menjadikan sesuatu itu terjadi. Di sini juga ada mubashir yang melakukan secara langsung.
Mubashirnya adalah yang mendorong orang tersebut ke sumur akhirnya mati. Itu mubashir. Mutasabbibnya adalah orang yang menggali sumur itu. Ya, kalau tidak ada sumur, tidak ada dorongan ini. Siapa yang menanggung pembunuhan ini? Risiko dari pembunuhan ini ditanggung oleh al-mubashir, yaitu orang yang mendorong orang tersebut sampai ke sumurnya, ya, sehingga mati. Sedangkan mutasabbib di sini tidak menanggung risiko tersebut, ya. Ini apabila terjadi ada mutasabbib, ada mubashir, maka yang dikenai sanksi adalah mubashirnya. Ustadz, kenapa tidak mutasabbibnya? Karena yang melakukannya adalah mubashirnya, dan dia mau disuruh seperti itu. Kenapa dia mau disuruh untuk membunuh orang lain? Dia yang harus menanggung risiko tersebut, ya. Demikian ya kajian kita ini, karena kita dibatasi oleh waktu, ya. Saya akhiri kajian ini sampai di sini, dan mohon maaf apabila tidak ada waktu untuk tanya jawab, karena memang materinya cukup panjang. Tapi mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah, dan juga bisa mengajarkannya dengan baik dan mudah kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.